Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sarmila Bambang. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 di Universitas Negeri Gorontalo. Pada hari ini, kita akan membahas sebuah teks, yaitu teks prosedur. Teks prosedur menurut para ahli yaitu: yang pertama, Keraf 2004 menjabarkan pengertian teks prosedur secara sederhana adalah urutan tindakan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu. Kemudian ada Derewenka 2004, pengertian teks prosedur adalah teks sehari-hari bagi seseorang, seperti contohnya saat memberikan instruksi, melakukan sesuatu atau memulai permainan. Nah, yang terakhir adalah Emilia 2012. Pengertian teks prosedur yakni teks untuk menyatakan bagaimana sesuatu hal dilakukan ataupun menunjukkan para pembaca tentang bagaimana melakukan sesuatu atau tindakan dengan urutan yang benar. Dan menurut saya sendiri, teks prosedur merupakan teks yang seringkali kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari secara langsung. Misalnya saja saat kita teman-teman ingin membuat sebuah masakan, lalu melihat dan mengikuti resep-resep yang telah ditulis pada buku resep. Makanya teman-teman sekalian sudah memperhatikan teks prosedur, karena teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah atau tahapan-tahapan cara melakukan atau membuat sesuatu. Nah, tujuan dari teks prosedur adalah membantu para pembaca ataupun para pendengar untuk memahami tentang bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu secara tepat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dibacakan atau dipaparkan oleh teman saya yang bernama Fitra Wati Usman. Baik teman-teman, setelah mengetahui apa itu teks prosedur, kita lanjut pada ciri-ciri teks prosedur. Langsung saja, ciri-ciri teks prosedur itu ada beberapa poin. Yang pertama, menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Yang kedua, terdapat panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Poin selanjutnya yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Dan yang kelima, terdapat aturan dalam hal bahan ataupun kegiatan. Selanjutnya menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan acara. Dan yang terakhir, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Nah teman-teman, dalam pembentukannya, ternyata teks prosedur memiliki tiga struktur. Tiga struktur diantaranya yang pertama yaitu tujuan, selanjutnya material, dan langkah-langkah. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, bagian tujuan. Pada bagian ini, tujuan teks prosedur bisa berupa judul dan juga berisikan tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut ataupun hasil akhir yang akan dicapai jika kita melakukan tahapan pada teks prosedur tersebut. Yang kedua, bagian material. Bagian material teks prosedur berisi mengenai bahan, alat, ataupun material yang dibutuhkan. Dan yang ketiga, bagian langkah-langkah. Pada bagian ini berisi mengenai langkah-langkah yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. Nah, untuk memperjelas, silahkan kita simak penjelasan selanjutnya. Baik, agar bisa lebih memahami bagaimana teks prosedur itu, kami memiliki salah satu contoh, yakni cara memasak mie instan. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah panci, air mineral, garpu dan sendok, irisan mie, mangkok, kompor, dan satu bungkus mie instan sesuai selera. Pertama, rebus mie dengan air yang telah mendidih. Kedua, setelah sudah cukup matang, tiriskan mie beberapa menit dan buang air bekas rebusan mie. Ketiga, setelah ditiriskan, tuang air panas yang baru sebagai kuahnya. Keempat, masukkan bumbu-bumbu yang telah tersedia. Dan yang terakhir, selamat menikmati mie instan kesukaan Anda. Baik, itulah pemaparan materi tentang teks prosedur dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.